Oke, Bapak Ibu selamat pagi, Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Eh, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu pagi hari ini, yaitu tentang apa? Bagaimana menjadi jembatan ya. Bagaimana menjadi jembatan. Nah, kalau kita telah lebih lagi Bapak Ibu, bicara tentang jembatan itu sebenarnya mudah atau tidak Bapak Ibu? Kita menjadi jembatan bagi orang. Nah, bagi orang lain. Bukan menjadi penghalang. Nah, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Nah, pesan Tuhan minggu ini yaitu jadilah jembatan penghubung, bukan tembok penghalang. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu, kita akan bahas bersama, kita belajar bersama-sama. Jembatan itu sebenarnya mudah atau tidak sih sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan tampilkan gambar berikut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Bapak Ibu kalau diperhatikan ada gambar apa di sini? Air ya. Di sini ada gambar air, di sini ada gambar bebatuan. Nah, di sini ada daratan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, batu. Di sini kan ada tembok ya. Di sini ada jembatan. Dan kita lihat di sini bahannya dibuat dengan bahan yang sama. Ya kan? Bebatuan ini dibuat menjadi tembok. Nah, sedangkan di sini bebatuan ini disusun sedemikian rupa menjadi sebuah jembatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di situ kan di gambar situ begitu rapi. Ada susunan tembok yang begitu rapi, ada susunan jembatan yang dibangun begitu rapi. Nah, kalau kita bayangkan gini Bapak Ibu. Kita bayangkan air ini adalah arus suatu keputusasaan. Ada sesuatu yang hilang dalam pengharapan. Mungkin ada masalah-masalah. Mungkin ada pertengkaran-pertengkaran. Mungkin ada gejolak dalam kota. Mungkin ada gejolak dalam bangsa. Mungkin ada gejolak dalam negara yang sedang meluap hari-hari ini. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Ada kota, ada bangsa, ada negara yang membutuhkan pertolongan. Nah, tetapi seringkali gini, mereka melihat kehidupan kita orang-orang percaya seperti tembok. Yang disusun, yang dibangun sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pribadinya, dengan keegoannya. Yang hanya gini, berdiri melindungi diri sendiri. Sedangkan di sekitarnya mereka berteriak. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan suatu kelepasan dalam kehidupan mereka. Mungkin di seberang sana, Bapak Ibu kita lihat. Mungkin di seberang sana ada jiwa-jiwa yang berputus asa. Ada jiwa-jiwa yang hilang pengharapan. Ada jiwa-jiwa yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada jiwa-jiwa yang sedang bertengkar. Jiwa-jiwa yang sedang terikat. Ada kota, ada bangsa, ada negara yang membutuhkan kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan gini Bapak Ibu. Kita siap enggak untuk kita menjadi jembatan itu?
Ini pertanyaan yang besar dalam kehidupan saya secara pribadi juga, dalam kehidupan kita. Kita siap nggak untuk menjadi jembatan itu? Untuk mereka mengalami Yesus. Untuk mereka mengalami kemenangan dalam kehidupan mereka. Untuk mereka mengalami kelepasan. Untuk mereka mengalami pemulihan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Nah, siap nggak siap? Seharusnya kita harus siap Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu tugas kita. Ketika Tuhan pilih kita, ketika Tuhan tetapkan kita, ketika Tuhan utus kita orang percaya, kita percaya gini, ada kuasa yang menyertai kita. Ada pengurapan Allah yang menyertai kita. Nah, bagian kita menjembatani orang lain, orang tersebut. Nah, Tuhan mau kita berfungsi Bapak Ibu. Kita berfungsi sebagai jembatan bagi orang lain. Nah, mari kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16. Kalau kita lihat di sana Bapak Ibu, ketika Paulus berjalan di Athena, ya, dan dia melihat kota itu penuh apa? Penuh dengan berhala. Dan kalau kita lihat dikatakan apa? Hatinya sangat sedih. Hati Paulus sangat sedih. Nah, kalau secara manusiawi gini Bapak Ibu, Paulus bisa saja membentuk atau membangun suatu batu-batu untuk membangun suatu tembok. Bisa. Maksudnya gini, dia punya kelebihan. Paulus punya kelebihan. Dia punya latar belakang, ada kebenaran yang dimiliki Paulus. Sebenarnya bisa saja kan, ia menyalahgunakan dan dia bisa membangun tembok. Mungkin perkataan penghakiman, hai, memang kalian sesat. Mungkin bisa seperti itu, tapi tidak kan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Paulus di ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Kita buka ayat yang ke-23. Paulus tidak lakukan itu. Di ayat yang ke-23 firman Tuhan dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Paulus melihat sebuah mezbah dengan tulisan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, mezbah itu bisa dikatakan gini, adalah batu pertama bagi jembatannya Paulus Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca, kita perhatikan dari ayat 23 ya. 23 itu kita baca sampai ayat yang 31. Kalau kita lihat di sana ada proses tanda kutip pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Paulus. Dia sedang membangun jembatan. Nah, tetapi gini Bapak Ibu, Paulus tidak hanya berhenti pada suatu titik atau titik temu. Di sana dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan. Paulus tidak berhenti sampai di sini. Tetapi yang Paulus lakukan ialah apa? Menuntun. Paulus menuntun orang-orang Athena melintasi apa? Jembatan itu menuju kebenaran. Nah, sekarang Bapak Ibu, langkah praktis apa yang harus dilakukan sebagai jembatan bagi orang lain? Ini bukan poin Bapak Ibu. Langkah praktis apa yang harus dilakukan sebagai jembatan bagi orang lain? Yang pertama gini, kita harus peka dalam menentukan titik pijak
Itu terambil dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-23, ayat yang tadi ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saya akan garis bawahi kata melihat-lihat Bapak Ibu. Nah, kata melihat-lihat di sini dalam bahasa Yunaninya yaitu anateo oreo. Nah, di sini bukan sekedar melihat-lihat saja Bapak Ibu. Bukan sekedar melihat-lihat saja, tetapi artinya gini, melihat dengan penuh perhatian. Paulus di sini melihat dengan penuh perhatian. Dia melihat dengan penuh mempertimbangkan dengan baik. Dia mengamati dengan akurat selama dia berjalan-jalan. Ini yang dilakukan Paulus. Dia tidak hanya melihat-lihat saja. Ada sesuatu yang lebih dalam yang Paulus perhatikan. Yang Paulus amati. Yang Paulus cermati. Nah, dia mengamati. Dia memperhatikan. Dan dia menentukan titik pijak itu Bapak Ibu. Karena gini, kunci utama kenapa suatu jembatan bisa berdiri kokoh Bapak Ibu. Jembatan bisa berdiri kokoh kenapa? Karena berpijak pada suatu yang tepat. Titik pijak yang tepat Bapak Ibu. Nah, jembatan akan roboh. Mungkin jembatan akan terguling atau dan sebagainya. Ketika gini, kita tidak memahami persoalan. Bahkan solusi kita hanya sebagai tembok yang kita bangun tanpa sebuah kekuatan yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, artinya gini. Di sini Paulus menemukan sebuah titik pijaknya dikatakan pada mezbah. Kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus memahami bahwa masalah orang-orang Athena bukanlah tentang gini Bapak Ibu. Kurangnya agama. Tetapi yang dia perhatikan, mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus menyembah. Mereka tidak paham. Kepada siapa orang-orang Athena itu menyembah. Ketidaktahuan mereka. Paulus menemukan titiknya di sini nih masalahnya nih. Nah, seringkali gini Bapak Ibu. Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang tanda kutip bermasalah dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya seringkali gini, lebih banyak memberikan nasihat. Betul, memberikan nasihat itu sangat betul sekali. Memberikan petua-petua, betul juga. Memberikan firman Tuhan, itu sangat mendukung sekali. Tetapi gini, seringkali kita tidak menjadi pendengar yang baik. Ketika orang-orang membutuhkan, mungkin mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan dia. Di saat itu kita membutuhkan apa? Yang kita butuhkan gini, kita cukup mendengar. Dengarkan dulu apa yang menjadi keluh kesahnya. Apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan dia. Seringkali kita gagal menolong orang lain bukan karena kita nggak percaya, kita nggak mampu. Kita percaya, kita mampu karena Tuhan kasih hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kuasa dalam kehidupan kita. Cuma seringkali kita gagal kenapa? Karena kita sibuk terus berbicara tanpa kita mendengar apa yang menjadi keluhan orang tersebut. Nah, artinya jangan sampai gini, kita membangun sebuah tembok, sebenarnya ada orang yang mau datang kepada kita. Dia butuh kita sebagai jembatan untuk dia datang kepada kita, untuk dia mengalami sebuah terobosan dalam kehidupannya. Untuk dia lepas dari permasalahan yang dia hadapi. Mungkin dia ingin suatu kelepasan dalam kehidupan kita, karena kita terlalu sibuk, kita terlalu ngobrol banyak dengan dia. Dan kita terlalu berbicara banyak tanpa kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Seringkali kita membangun satu tembok.
batu pijakan sehingga kita tidak menemukan apa yang menjadi titik pijak atau menjadi titik terang dalam permasalahan dalam kehidupan orang tersebut. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, peka dalam menentukan titik pijak. Kita harus memahami langkah untuk menjadi jembatan, memahami apa sih ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip menghadapi satu persoalan. Kita harus paham, kita harus peka apa yang dihadapi sebenarnya. Untuk kita memberikan satu solusi yang tepat. Tentunya kita memerlukan hikmat Tuhan juga ya. Nah yang kedua langkah praktis apa yang harus dilakukan sebagai jembatan bagi orang lain. Yang kedua gini, kita harus mendiagnosa dengan kasih, bukan menghakimi Bapak Ibu. Itu terambil dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nah kalau kita lihat di dalam terjemahan lain dalam bahasa Indonesia masa kini atau dalam AYT, itu di sana dikatakan, maka Paulus berdiri di tengah-tengah Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku mengamati bahwa dalam segala hal kamu sangat religius." Nah, Paulus saat itu ketika mendengar itu, dia tidak menghujat mereka dengan kata dasar kamu penyembah berhala, sesat. Dia tidak berkata seperti itu Bapak Ibu. Tapi gini, yang Paulus lakukan, dia mengakui bahwa orang Athena ini memiliki tingkat kerohanian yang besar. Aku mengamati bahwa dalam segala hal kamu sangat religius. Nah, Paulus melihat gini, ada satu penyembahan berhala yang mereka lakukan sebagai pencarian yang salah. Ini ada sesuatu yang keliru. Ini ada sesuatu yang salah nih. Bukan sekedar suatu kejijikan, bukan suatu sekedar kejahatan di mata Tuhan. Tetapi Paulus melihat, wah ini ada orang-orang yang haus. Tetapi sayangnya gini, mereka minum air yang salah. Mereka menyembah kepada yang salah. Nah kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tanda kutip bermasalah. Kita gak bisa langsung menghakimi. Kamu ini ya memang gitu kan misalkan. Nah ini yang seringkali tanpa kita sadari Bapak Ibu. Kita sedang menjadikan tembok penghalang. Sebenarnya kita bisa menjembatani orang tersebut untuk mengalami satu kemenangan dalam kehidupan mereka. Tetapi keburu kita menghakimi, terlalu mengucapkan kata-kata yang tidak benar, suatu penghakiman. Sehingga kita tidak sadar kita sedang membangun tembok. Sehingga orang tersebut intinya gini, jadi malas dengan kita. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar, kita koreksi. Kita yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita bisa menjembatani orang lain. Yang ketiga gini, menjadikan masalah sebagai pintu masuk Injil. Nah ini yang penting. Ketika kita melewati bisa 1, 2, 3, yang keempat akhirnya gini kan. Langkah utamanya gini kan, yang penting itu menjadikan masalah sebagai pintu masuk Injil. Ayat yang ke-24 sampai yang ke-31 nanti Bapak Ibu bisa baca ya di rumah. Ayat 24 sampai yang ke-31. Nah setelah tahu titik masalahnya, disitulah gini, kita bisa menempatkan solusi, nasihat secara rohani. Nilai-nilai kebenaran kita bisa terapkan di sana Bapak Ibu. Solusi yang terbaik sebenarnya gini. Bukan panjang lebarnya kita berbicara, tetapi ketika kita berkata gini, aku mengerti.
Aku mengerti apa yang kamu rasakan dan aku tahu ada seorang pribadi yang bisa memulihkanmu. Yaitu siapa? Kristus. Nah Bapak Ibu, untuk kita menjadi jembatan yang kuat, untuk kita menjadi jembatan yang kokoh, itu bisa roboh kalau kita tidak membangun pengenalan kita akan Kristus lebih lagi dalam kehidupan kita. Bahkan gini, ketika kita tidak membangun pengenalan Kristus dalam kehidupan kita lebih lagi, mungkin kita bisa terbawa Bapak Ibu. Yang seharusnya mereka mengalami suatu kemenangan dalam kehidupan mereka. Tetapi gini, kita malah mengalami kekalahan. Kita secara pribadi kita mengalami kekalahan. Yang seharusnya mereka mengalami kelepasan, malah kita terikat. Nah kita perlu pondasi Bapak Ibu. Kita perlu suatu jembatan yang kokoh, pondasi yang kokoh. Nah pondasi ini apa nih? Nah ini poinnya Bapak Ibu. Pondasi apa yang harus dibangun orang percaya agar kita menjadi jembatan yang efektif bagi dunia? Ada pondasi yang harus kita bangun. Yang pertama yang tadi itu, yaitu pengetahuan firman yang kuat dan kokoh. Itu yang harus kita bangun. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 dan ke-25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah sebelum Paulus menjadi jembatan bagi orang lain, dia sendiri gini, dia berpijak pada batu karang yang teguh. Dia tahu dia harus kepada siapa dia harus berdiri teguh. Nah Paulus di sini menjelaskan siapa Allah itu. Secara detail. Dia adalah Allah yang berotoritas. Nah kalau kita lihat dalam Hosea 4. Hosea 4 ayat yang ke-6. Bagian awal di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jelas di sini bahwa tanpa pengetahuan firman Allah, tanpa pengetahuan Tuhan, hidup manusia mudah hancur. Hidup manusia mudah roboh. Makanya perlu sekali kita orang-orang percaya, kita umat-umat Tuhan, umat orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita perlu pengetahuan akan firman Tuhan lebih lagi. Itu suatu kebutuhan, itu suatu keharusan dalam setiap hidup kita. Firman yang hidup dalam setiap hidup kita. Gak cukup kita mengenal Tuhan di permukaan aja Bapak Ibu. Tapi kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal pribadinya sampai mana? Sampai ke akar-akarnya. Siapa sih Tuhan itu? Alami pribadi Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal siapa sih Tuhan itu. Siapa sih firman Tuhan itu. Kita harus kuat. Punya pengetahuan firman Tuhan yang kuat dan kokoh. Yang kedua, pondasi apa yang harus dibangun oleh orang-orang percaya agar bisa menjadi jembatan efektif bagi dunia? Yaitu yang kedua gini, yang harus kita bangun, kita harus mempunyai kerendahan hati Bapak Ibu. Nah, ilustrasi gambar yang tadi, yang awal tadi, jembatan itu selalu tanda kutip, selalu berada di bawah. Beda dengan tembok Bapak Ibu, tembok selalu disusun dengan posisi yang tinggi. Sedangkan jembatan itu tanda kutip selalu di bawah. Nah ayat yang ke-32. Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Nah Paulus ini yang dialami. Dia mengalami ejekan. Dia ditolak. Nah pertanyaannya gini, berubah gak dia jadi tembok? Enggak kan? Atau Paulus tiba-tiba marah ketika diejek atau ditolak? Dia tidak.
Tetapi dia tetap menjadi jembatan. Dia tetap tenang. Ia tetap menerima ejekan itu. Dan dia tetap mengasihi orang-orang tersebut. Nah, karakter kerendahan hati. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pondasi apa yang harus kita bangun orang percaya agar bisa menjadi jembatan efektif bagi dunia. Yang ketiga itu pondasi kepekaan rohani dan membangun sebuah empati. Nah ini yang diperlukan, ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, hati Paulus di sini dikatakan tergerak, dia sedih melihat kota itu. Paisak sudah sampaikan, Paisak sudah jelaskan di awal khotbah kan. Di sini Paulus sangat sedih hatinya. Dalam bahasa aslinya kan terprovokasi, artinya terguncang hebat. Atau bergejolak antara kemarahan dan kesedihan melihat kesesatan orang-orang di sana. Nah di sini marah di sini Paulus bukan marah karena egonya tersinggung. Tetapi gini, ada suatu beban bagi dia, ada suatu tanggung jawab bagi dia, ada sesuatu kasih yang Paulus miliki. Dia merasa sedih, kenapa nih orang-orang? Nah mungkin pada saat itu orang-orang terkagum dengan ini. Terkagum dan melihat kuil-kuil yang dibangun pada saat itu. Tetapi yang Paulus lihat bukan masalah itu. Tetapi yang Paulus lihat gini, tentang kehampaan jiwa penduduk orang-orang yang ada di sana Bapak Ibu. Ada sesuatu yang hampa. Ada sesuatu. Ini sesuatu yang kurang gitu kan. Tanda kutip Paulus merasakan sakit hati yang dari Tuhan. Nah, ini yang menjadi pondasi jembatan. Sejauh mana kita mengenal hati Tuhan. Kita mengenal hati Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sejauh mana kita mengenal tanda kutip rasa sakit hati Tuhan ketika melihat orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang-orang yang berdosa, sejauh mana kita bisa merasakan sakit hatinya Tuhan, tanda kutip. Kerinduannya Tuhan. Keinginan Tuhan. Nah, untuk menjadi jembatan, ternyata kita harus peka. Kita harus empati. Atau kita gini, kita malah menjauh dari orang tersebut. Melihat orang-orang tersebut, bodoh amat. Biarin, lu gua. Nah atau seperti itu, atau kita melihat. Kita mengalami satu kepekaan rohani, benar ini yang Tuhan rasakan. Maka aku harus melakukan apa yang Tuhan rasakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang keempat Bapak Ibu. Apa yang harus kita bangun yang terakhir yaitu pondasi integritas dan keberanian. Itu ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, integritas di sini yaitu apa? Integritas yaitu keselarasan antara pesan dan pembawa pesan. Integritas berarti utuh, tidak terbagi. Nah, bagi seorang jembatan tanda kutip, seperti Paulus. Nah, integritas adalah gini, memastikan bahwa hidupnya mendukung apa yang ia sampaikan. Apa yang dia sampaikan harus terjadi dalam kehidupannya. Harus sama dengan apa yang dia katakan, tingkah lakunya. Nah, mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi jembatan yang kokoh, untuk menjadi jembatan yang kuat. Kita perlu mempertajam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Lalu kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus mempertajam kepekaan rohani dan empati
kita kepada sesama. Serta gini, kita harus memiliki integritas dan keberanian dalam kita melakukan apa yang menjadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu duta kerajaan Allah. Itu kan ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Di situ harus ada keberanian, dan keberanian itu udah pasti gini, nggak datang dari kehidupan kita, tapi keberanian itu datang dari pengurapan Allah yang terus mengurapi setiap kita. Dia yang terus memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Untuk kita menjadi saluran kelepasan, kemenangan bagi orang-orang yang ada mungkin di sekeliling kita. Dan kita bisa menjembatani mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati.